Hey, what's up, guys? Welcome to my videos. Oke, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mandiri, yakni mata kuliah Geomorfologi Indonesia. Setelah kita ingat apa itu geografi, sekarang kita akan mengetahui apa saja cabang-cabang ilmu geografi. Salah satunya yaitu geomorfologi. Nah, cabang ilmu geografi yang kita bahas di video ini ialah geomorfologi. Nah, apakah kalian tahu apa itu geomorfologi? Oke, sekarang kita akan bahas di video ini. Tetap enjoy. Geomorfologi berasal dari tiga kata Yunani, yaitu ge yang berarti bumi, mope berarti bentuk, dan logos berarti ilmu. Sehingga geomorfologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk permukaan bumi, tetapi juga gaya dan proses yang mengakibatkan bentuk-bentuk demikian, seperti perkembangan proses dari bentuk-bentuk tersebut. Melalui kajian proses, geomorfologi berusaha mengkaji bagaimana bentukan tersebut terjadi atau terbentuk. Sebab bentuk alam yang sama kita lihat, kemungkinan proses atau gaya-gaya yang membentuknya berlainan. Contoh, daerah perbukitan dapat berbentuk melalui proses erosi dari kekuatan air mengalir ataupun tenaga eksogen, tetapi juga dapat dibentuk melalui proses pelipatan oleh tenaga tektonik, yakni tenaga endogen. Nah, dengan demikian, melalui geomorfologi kita mempelajari bentuk-bentuk permukaan bumi, sekaligus menganalisa bagaimana bentukan tersebut dapat terjadi dan bagaimana perkembangan bentukan itu selanjutnya. Nah, selain itu, juga terdapat banyak para ahli yang mendefinisikan tentang geomorfologi. Salah satunya yakni Worcester pada tahun 1939. Menurutnya, geomorfologi adalah deskripsi dan tafsiran dari bentuk roman muka bumi. Deskripsi ini lebih luas dari sekedar ilmu pengetahuan tentang bentang alam, sebab termasuk pembahasan tentang kejadian bumi secara umum seperti pembentukan cekungan lautan dan paparan benua, serta bentuk-bentuk struktur yang lebih kecil dari yang disebut di atas, seperti plain, plateau, mountain, dan sebagainya. Selain itu, Wikipedia juga mendefinisikan geomorfologi, yakni sebuah ilmu yang mempelajari tentang bentuk alam dan proses yang membentuknya. Para ahli geomorfologi mencoba untuk memahami kenapa sebuah bentang alam terlihat seperti itu, untuk memahami sejarah dan dinamika bentang alam, dan memprediksi perubahan pada masa depan dengan menggunakan kombinasi pengamatan, percobaan, dan modeling. Setelah kita mengetahui definisi geomorfologi dari para ahli, selanjutnya kita akan mengetahui tentang konsep-konsep dasar geomorfologi menurut Tanbury. Yang pertama, proses fisik dan hukum yang terjadi seluruhnya saat ini telah terjadi juga sepanjang waktu geologi, meskipun intensitasnya tidak sama seperti sekarang. Konsep ini hampir sama dengan prinsip yang dikemukakan oleh James Hutton pada tahun 1785, yaitu prinsip uniformitarianisme. James Hutton mengajarkan, "The present is the key to the past." Tetapi, dia mengaplikasikan prinsip ini terlalu kaku dan berpendapat bahwa proses geologi yang terjadi dahulu dan sekarang mempunyai identitas yang sama. Telah terbukti bahwa intensitas kejadian geologi tiap waktu tidak sama, seperti gletser pada Pleistocene lebih besar intensitasnya dibanding sekarang. Kemudian konsep yang kedua, struktur geologi adalah salah satu pengontrol dominan dalam evolusi pada bentang alam dan tercermin pada daratan tersebut.
Kemudian konsep yang ketiga, banyak relief permukaan bumi karena proses geomorfologi berlangsung pada kecepatan yang berbeda. Alasan utama gradiasi pada permukaan bumi terjadi secara berbeda adalah batuan pada gerak bumi memiliki ragam litologi dan struktur, dan oleh karena itu menyebabkan perbedaan resistensi dalam proses gradasi. Perbedaan pada komposisi dan struktur batuan tercermin tidak hanya pada variasi geomorfologi secara regional, tetapi juga pada topografi lokal. Selain litologi dan struktur, ada juga faktor lain yang mempengaruhi seperti suhu, kelembaban, ketinggian, mikroklimatik, dan jumlah vegetasi yang menutup permukaan. Pengaruh-pengaruh ini akan tampak pada identitas pengendapan laju, penguapan, jumlah embun tanah, dan sebagainya. Kemudian konsep yang keempat, proses geomorfologi meninggalkan jejak khusus pada bentang alam, dan setiap proses geomorfologi menghasilkan karakter yang terkumpul pada pembentukan muka bumi. Proses yang dimaksud mencakup proses fisik dan kimia yang terjadi saat modifikasi muka bumi. Kemudian konsep yang kelima, karena agen erosional berbeda pada permukaan bumi, maka akan menghasilkan urutan yang sesuai dengannya pada bentang alam. Hampir semua geomorfologis percaya bahwa bentang alam memiliki proses yang teratur dan berurutan. Setelah itu, kita akan mengetahui tentang sejarah geomorfologi. Geomorfologi sejak awal abad ke-19 telah dikenal di negara-negara berkembang, dan sebagai disiplin akademik kira-kira muncul sebelum abad ke-17. Perkembangan yang pesat dari geomorfologi terjadi pada awal abad ke-20 di negara-negara berkembang, sedangkan di Indonesia sendiri geomorfologi baru dikenal pada awal abad ke-20. Nah, pada sejarah geomorfologi terdapat 5 fase yang perlu kita ketahui. Fase yang pertama, ini sebelum abad ke-17. Fase ini merupakan fase peletak dasar pemikiran geologi dan geomorfologi yang telah dimulai 5 abad sebelum Masehi. Menurut Herodotus, mengamati penimbunan geluh atau loam dan lempung atau clay oleh Sungai Nil sehingga memberikan julukan Mesir adalah pemberian Sungai Nil. Pandangan Herodotus yang lain adalah perbukitan di Mesir yang mengandung kerang pada masa lampau pernah di bawah permukaan laut. Dalam fase pertama ini, sebagian besar pandangan memberikan teori dasar terutama tentang proses berdasarkan pengamatan lokal dan berusaha memberikan penjelasan bagaimanakah suatu fenomena alam terjadi tersebut. Pada fase ini, ilmu geomorfologi belum muncul, tetapi pandangan-pandangan yang dikemukakan sebagian masih relevan dengan konsep yang berlaku hingga saat ini. Selanjutnya fase yang kedua, abad 17 dan 18. Pada fase ini ada 2 konsep yang menonjol, yaitu konsep katastrofisme dan konsep uniformitarianisme. Pandangan Weiner mengenai konsep dasar geomorfologi adalah batuan dasar yang berupa batuan granit tidak berfosil. Setiap gradien sungai akan mencapai tingkat keseimbangan, dan gradien sungai merupakan fungsi dari kecepatan, debit, dan muatan sedimen. Seluruh sistem sungai merupakan suatu sistem yang terintegrasi. Kemudian fase yang ketiga, yaitu awal abad ke-19. Pada fase ketiga dari perkembangan geomorfologi ada 3 tokoh yang terkenal. Yang pertama yaitu Lyell. Lyell sebenarnya lebih antusias dalam geologi daripada ke geomorfologi, dengan bukti karyanya yang berjudul Principle of Geology. Sumbangan pemikirannya dalam geomorfologi adalah tentang perkembangan bentuk lahan yang lambat bahkan melebihi waktu geologi. Meskipun Lyell banyak mengadakan pengamatan terhadap muatan suspensi, debit, dan peubah-peubah lainnya, tetapi memberikan suatu konsep yang mendasar. Kemudian fase keempat. Pada fase keempat ini, paling tidak ada 5 tokoh yang terkenal, seperti Sir Andrew Ramsay. Ada hubungan penting antara teori glasial dengan teori fluvial, terutama untuk mengetahui tenaga gletser untuk mengerosi. Kejadian danau di daerah bergletser tidak dapat dijelaskan dengan proses fluvial, tetapi dapat dijelaskan dengan proses glasial.
Yang terakhir, fase kelima, awal abad ke-20. Dalam fase 5 ini, tokoh yang paling terkenal adalah William Morris Davies, yaitu pada tahun 1850 sampai 1934. Teori yang pertama dikemukakan adalah siklus geomorfik yang diterbitkan tahun 1889 dalam makalahnya yang berjudul The Rivers and Valleys in Pennsylvania. Dalam siklus geomorfik tersebut disebutkan bahwa semua bentuk lahan akan berkembang menurut 3 stadium, yaitu stadium muda, dewasa, dan tua. Kemudian, metode pemetaan geomorfologi yang semula banyak dikerjakan secara terestrial setelah periode tahun 1960 mulai memanfaatkan foto udara dan atau citra penginderaan jauh yang lain. Bahkan pada dasawasa terakhir ini pemetaan. Nah, penjelasan tadi merupakan penutup dari video pembahasan kali ini. Saya berharap video ini bisa menjadi dasar pengetahuan kita untuk mengetahui konsep dasar geomorfologi dan sejarah geomorfologi modern. Dan saya juga berharap ilmu geomorfologi ini juga semakin berkembang untuk kedepannya. Baiklah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.